Ini kita udah pas bangkit itu kita udah mikir-mikir kita mau kemana ini. Jalan cuma dua, surga sama neraka. Nggak ada kita mau lari kemana, nggak ada jalan. Mau diem aja biar orang pada jalan nggak bisa, digiring kita sama malaikat masalahnya. Nggak ada yang ketinggalan satu juga. Aku mau diem aja depan neraka dalam surga nggak bisa, digiring sama malaikat. Digiring juga pakai cameti, cambuk terbuat dari api neraka. Kayak kita giring kambing aja yang dibletin. Allah ciptakan manusia yang udah hancur lebur, bercampur dengan tanah, bangkit kembali jisimnya seperti semula, bijami ajjaiha. Iya. Jus kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ya semula lagi, jadi lagi. Bangkit kita. Bahkan keadaan kita itu keadaan asli ya, keadaan asalnya asli. Yang kulitnya begitu ya begitu. Nggak berubah. Pas kita bangkit dari dalam kubur itu nggak berubah, keadaan kita ya seperti yang sekarang seperti ini. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Ya nggak ada perubahan sedikit sama sekali. Kali gitu Allah lupa nyiptain hidung si Ano umpama ada bagaimana, enggak. Pas udah apa yang ada sekarang. Nggak ada bagi Allah tuh hilap sedikit pun. Umpama ada tompel dikit, nggak, itu kemudian pas dia bangkit nggak ada tompel, nggak ada. Ada tompelnya, ada semuanya juga. Rambutnya sama, yang kali umpama pas kemarin waktu dia masih hidup keriting, pas ini bangkit maka malah jadi lurus, enggak, tetap keriting. Yang punya jenggot, yang nggak punya jenggot, nggak punya jenggot. Jadi jus di tubuhnya itu ya seperti semula apa yang ada. Padahal di kuburnya udah hancur lebur, udah nggak ada tersisa apa-apa. Tulang belulangnya juga udah hilang, lenyap. Ribuan tahun dia dikubur, pas bangkit seperti semula. Itu kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bener nggak? Kalau Allah mau pasti jadi. Itu aja jawabannya. Simpel kan? Kok bisa? Bisa kenapa? Allah maha segala-galanya. Udah gitu aja simpel. Karena Allah maha segala-galanya. Bagi Allah nggak ada yang mustahil apapun. Neraka yang panas Allah bisa jadi ademin. Surga yang adem pun bisa jadi panas. Bagi Allah tuh nggak ada yang mustahil. Surga bisa jadi panas kalau memang Allah mau. Neraka yang panas bisa jadi sejuk kalau Allah yang mau. Kok bisa? Bisa. Sebab semua itu alam, semua itu makhluk. Makhluk itu lemah. Yang lemah itu bagi yang kuasa itu mudah untuk dirubah-rubah. Siapa yang paling kuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau surga aja bisa dibalik, neraka bisa dibalik. Siapa yang membalik? Allah yang maha kuasa, dan Allah lah yang maha membolak-balik, dan Allah nggak bisa dibolak-balik. Maka ibadahlah kamu karena Allah yang maha kekal, bukan karena surga atau kau takut karena neraka. Nah, ini yang sulit menanamkan hati kita nih kayak gini. Ibadah karena Allah, bukan karena surga. Ya, berdosa takut karena Allah, meninggalkan dosa takut karena Allah, bukan takut karena disiksa. Lu ngapa nggak minum, nggak mabuk? Gua takut masuk neraka. Masih cetek berarti. Gua takut sama Allah. Mantap. Lu ngapa sholat? Lu ngapa sholat? Apa yang gua harapin? Yang gua harapin cuma Allah. Kenapa nggak surga? Surga makhluk lemah. Gua ngarepin Sang Maha Kuasa. Contohnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru hebat orang ibadah. Sulit, yang begitu sulit, berat untuk model-model kita, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan usaha kita itu yang meninggikan martabat kita. Bukan sampainya kita ke makom yang kita ingini, tapi usaha itu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mah kita mah belum, tapi usaha untuk sampai itu Allah angkat derajat kita sehingga sampai kepada makom ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat adalah kesungguh-sungguhannya, bukan endingnya seperti apa, tapi Allah ingin melihat kakimu melangkah sejauh mana, mengharapkan ridhoku, mengharapkan ampunanku, mengharapkan hidayah dan taufikku. Sejauh mana kau melangkah, sejauh mana niat hati, setinggi apa niatmu di hati, himmahmu ingin mengharapkan ridhoku, dan sejauh mana kau melangkah. Itu yang Allah lihat, bukan sampai di mana kau akan melangkah, tapi sekuat apa kau berusaha untuk melangkah, bukan sampai di mananya, bukan.
Ya, kalau ngarepin sampai model kita mah nggak ada yang sampai. Kalau kita masih demen sama dunia, enggak. Masih demen kita sama dunia, sama anak masih sayang banget, sama bini masih sayang banget. Ya. Tapi kalau sayangnya karena Allah bisa jadi pahala. Bukan sayangnya karena bini supaya nggak ngomel-ngomel. Tapi sayang kita sama bini, sayangnya karena Allah. Jadi artinya apa? Yang dipandang Allah itu sayangnya, bukan bininya. Sayang itu kemana larinya? Ke Allah apa ke selain Allah? Yang kau harapkan dari sayang itu. Sayang bini supaya bini bagaimana, apa bagaimana Allah supaya bagaimana sama kita. Hah? Kita sayang, menanamkan sayang sama bini. Sayang itu untuk menghantarkan bini sama kita bagaimana, apa untuk sampaikan kita Allah supaya Allah tuh sama kita bagaimana. Hah? Ayo, kebanyakan dari kita kemana larinya? Supaya bini kagak ngomel, supaya bini pulang mancing kagak cemberut, supaya bini pulang kemana-mana kagak marah-marah. Kan itu yang kita harapin, betul nggak? Hah? Betul nggak? Ya kalau terjadi kita senang bahagia. Kalau umpama lepas dari keinginan, artinya nggak sampai kepada tujuan, artinya kita pulang kemana-mana tetap ngomel, apa yang terjadi? Kita keselin semua jadinya, keluarga kita keselin, sampai Allah juga kita keselin. Jadi nggak mau ibadah, malas ibadah, alasannya bete sama keluarga. Berarti kan malas sama Allah. Coba kalau semuanya lari ke Allah, nggak ada yang kita keselin, nggak ada yang kita iniin, ya. Nah itu, jadi yang namanya al-ba'su, alam bangkit itu hidupnya orang-orang yang mati dan dikeluarkan daripada alam kubur, dibangkitkan dari alam kuburnya. Itu Allah ciptakan jisim jus-jusnya seperti awalnya wasqiyakala waktu dia di alam dunia. Dan jisim-jisim itu yang di sini dijelaskan allati min sya'nil baqa min awal umri ila akhirih. Jus-jusnya yang dianggap kekal dia dimulai dia hidup sampai dia meninggal. Artinya apa? Ya kayak tanda-tanda umpama tompel mata seperti ini itu nggak bakal Allah rubah, hidung seperti ini nggak bakal Allah rubah, sebab itu keadaannya dari kecil sampai dia mati emang begitu keadaannya. Kecuali kalau yang berubah kayak kalau di sini diumpamakan kuku, kuku bisa aja berubah pada waktu itu dibangkitkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Maka wa tu'adu ilal abdi sifatuh, Allah kembalikan sifat-sifatnya alatikana alaiha waktu alam di dunianya. Sifat kita dikembalikan sama Allah, model-model kita dikembalikan lagi sama tabiat-tabiat baik dan buruk kita ada juga dikembalikan sama Allah dikala kita bangkit dalam kubur itu. Jadi bukan hanya jasad kita, sifat kita seperti kayak begini aja kita punya sifat apa kita, tabiat baik ya baik, buruk ya buruk. Tuh, pintunya waktu alam dunia ala tajrij, tapi diuntut sama Allah, ya nggak langsung blok, nggak langsung begitu, tetap diuntut. Sebab kan manusia itu hidupnya kan bertahap, semakin besar, semakin dewasa dikit, dewasa lagi, ya seperti itu. Jadi ya seperti itu aja kita dikembalikan sama Allah, dikembalikan sama Allah begitu. Kayak kita hidup tahun ini dewasanya segini, tambah tahun, semakin dewasa kan begitu. Hitungan tahun, bener nggak? Banyak di akhirat makanya hitungan cepet banget. Kan tadi saya bilang kalau Allah yang mau mah jadi, bukan kita yang mau, masalahnya Allah yang mau. Allah yang mau, bagi Allah mah nggak ada yang mustahil. Terimain saja, memang begitu keadaannya. Nah, kita makhluk lemah, nggak bisa ada kekuatan apa-apa. Fayatil qasul qabla tuli. Berarti manusia yang tadinya sebelum jangkung kan kecil dulu. Ya biasa kecil dan besar begitu biasa. Sampai kapan, umur berapa dia matinya? Nah, nanti kalau udah masuk surga baru sama Allah diabadiin tuh. Yang umpama kan ada riwayat umurnya 33 tahun, 35 tahun kan ya. Umur 30 tahun. Berarti ntar yang umurnya lebih dari 30 tahun dia dikembalikan lagi seperti waktu dia umur 30 tahun aja udah. Yang tadinya umur 50 tahun masuk surga, ya balik lagi ke 30 tahun. Muda lagi. Dan mudanya itu abadi, udah nggak bakal tua-tua. Umur segitu aja udah.
abadi. Yang di neraka juga abadi. Tinggal pilih mau mana. Mau abadi enak apa abadi kagak enak. Dan itu abadi. Memang itu desa kita dan itu kampung halaman kita yang aslinya. Roktok mah cuma tempat singgah doang. Kita bukan pribumi di sini, ini bukan pribumi. Di dunia ini kita bukan pribumi. Kita musafir disebutnya. Dunia ini pribumi. Roktok ini cuma sempat singgah doang, bukan asli kampung kita. Secara hakikat kampung kita di akhirat. Di Roktok, kalau memang ini kampung kita asli, pasti kamu tinggal selama-lamanya. Buktinya 40 tahun udah ninggalin. Udah ninggalin Roktok. 60 tahun ninggalin Roktok. Kemarin kan jelas dijelaskan. Umur umat Nabi, kata Nabi, umatku itu umur paling rata-rata maksimal itu 60 sampai 70 tahun. Lebih 70 tahun itu mah bonus, dan itu langka orang yang punya umur panjang lebih dari 70 tahun. Nah, sekarang yang udah 50 tahun ya 20 kali lebaran lagi. Paling lama itu juga. Kan kemarin surveinya begitu. Pengen tahu kita survei bener gak umat Nabi umrah. Kita ke makam lihat patok orang kuburan tuh umur jumlah sama kita. Kebanyakan yang umur berapa coba? Kebanyakan 70 ke bawah. Oh ada yang cepet ya, paling hitungan berapa, 1 orang, 2 orang, 3 orang. 80 paling berapa orang doang. Ya kan bandingannya itu sama yang 70 ke bawah itu banyakan yang segitu. Itu kan surveinya begitu, kita ngeliat patok kuburan. Kalau kita kurang percaya, survei aja kalau emang ngomongan Nabi salah. Di mana kuburan umum Roktok? Ya, paranin dan dah. Ya, yang paling taruhlah ada 100 makam yang umur sekian, yang umur 70 ke atas tuh paling ada 10 orang. 70 ke atas paling ada 20 orang. Berarti 80 orang itu di bawah 70. Insyaallah itu ya. Ingat umur dah. Ya, ini kita bakal bangkit habis mati. Habis bangkit kita bakal bangkit. Bukan hanya sifat kita dikembalikan, bahkan semuanya dikembalikan oleh Allah. Wa yu'adu ilai jamu amali. Bahkan amal-amal kita dikembalikan juga. Amal-amal perbuatan kita yang baik yang buruk itu dikembalikan juga sama Allah. Ya, baik yang baik, amalul khair dikembalikan biswari hasanatin, dengan rupa yang bagus. Amal baik dikembalikan dengan rupa yang entah itu berbentuk apa, tapi yang bagus. Tapi wa amalus syar, adapun amal-amal yang buruk biswaril qabihah, itu dengan hal-hal rupa yang buruk. Ya, dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adu ilai zaman wa huwa mulatul muksihi fid dunya ala tadrij. Dan juga waktu-waktu kita dikembalikan juga waktu dalam dunia. Waktu umur-umur kita hidup, sehari-hari kita satu hari itu dikembalikan sama Allah. Supaya kita mengingat hari itu kita ngapain. Hari Senin itu kita ngapain, hari Selasa kita ngapain, tanggal sana, tahun sana, hari ini kita ngapain. Tujuannya apa Allah kembalikan waktu-waktu itu, masa-masa kita itu, waktu di alam dunia itu. Liyushhida, supaya kamu bisa menyaksikan. Ya. Liyashhada lahu wa alaihi, biar dia menyaksikan mana amal yang baik buat dia, dan dia mana bakal tahu mana lagi amal yang buruk buat dia. Jadi dikasih di setelin video masa-masa dia. Jadi dikala ini sekarang ada apa nih tanggal sekarang? Nah sekarang ini nanti akan kita alamin segini. Nanti lo lihatnya, lu nih lagi umur segini, detik ini umur segini, tahun segini, ini kelakuan lu. Jadi kita diingatkan lagi, rememberkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala masa-masa itu, supaya kita di situ bisa memilah dan memilih mana yang baik buat kita, mana yang buruk. Berarti kita diingatin lagi. Jadi kita nggak bisa bohong di akhirat itu. Gak bisa bohong di sidang sama Allah tuh, gak bisa bohong ya. Itu Masyaallah, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, rasa kita sekarang umur berapa, waktu ini tanggal berapa, detik apa, nanti akan disaksikan lagi sama Allah di akhirat nanti kita gitu. Itu wajib kita percaya. Bahkan terus wal hasyru, kemudian setelah bangkit ada alam kumpul, alam mahsyar, alam di mana manusia kumpul satu lapangan itu. Apa yang namanya hasyru? Wa huwa saqul khalqi,
Yang namanya halasun itu perkumpulan itu manusia, digiringnya manusia jamian semuanya ilal mauqif dan hisab, di mana tempat manusia digiring semuanya oleh malaikat kemana? Ke tempat perhitungan amal, kalkulasi amal buruk dan baik, situ akan diperhitungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala farqa baina dzalik bidzalik baina man yujaji wa hum al-insu wal jin wal malak, yang mana pada perkumpulan untuk digiring ke tempat untuk perhitungan amal, mengkalkulasikan amal kita, itu tidak dibeda-bedakan antara orang-orang yang liwat. Siapa orang-orang yang liwat tersebut? Minal insi, baik dari manusia, ya. Kemudian jin wal malak, bahkan malaikat. Wa baina ghairihim wal mauqif. Sekarang apa yang namanya mauqif? Jadi nanti ada tempat mauqif. Setelah kita digiring ke tempat sesuatu, berhenti di situ, itu namanya mauqif. Mauqif di situ. Kalau kata kita mampir bentar, apa sebutnya? Ya, transit ya, transit namanya. Nah, transit di situ kita transit. Transit itu apa? Yang nama transit itu tempat wahwal mahsyar, tempat dikumpulkannya ay maudhi'al ladzi yaqifuna fi minal ardi mubadilah, yang mana manusia dikumpulkan pada tempat tersebut, yang mana dikumpulkan dalam satu tempat lapang yang tanahnya tersebut udah diganti, bukan tanah, yaitu Allah ciptakan tanah diganti itu bedal. Wadzalika bi antan adima al ainu hadil ardo, yang mana memang mata belum pernah melihat ini tanah seperti ini. Diganti dengan apa? Allah Subhanahu wa taala, yang biasa kita berpijak kaki adalah tanah. Digantikan oleh Allah hal sesuatu yang memang mata enggak pernah melihat. Wa yakhluqul ardon ghairaha, Allah ciptakan bumi tapi bukan tanah. Walam taqalaiha maksiyah, yang mana tanah tersebut belum pernah terjadi namanya kemaksiatan, tidak ada di situ kemaksiatan. Wala yasbiqu alaiha dam, tidak ada yang namanya pembunuhan. Wala yaji alaiha dulam, dan tidak ada yang namanya perdoliman, fitnah dan lain sebagainya sama sekali. Kila inal ardul jadid, dan kalau kita ada kalau satu kaul, tanah tersebut tanah yang baru yang terbuat min fiddatil baydah, dari apa? Fiddah, dari perak yang berwarna putih. Itu nanti kejadian seperti itu. Jadi kita pas bangkit digiring sama malaikat untuk perhitungan amal. Nanti kan ada yang namanya mizan, timbangan amal. Bahkan dalam satu kaul riwayat mengatakan, pertama persidangan manusia digiring kemana? Mauqif itu persidangannya kemana? Awalu ma yuhasabu alal insan as-shalah. Pertama adalah yang dihisab Allah Subhanahu wa taala, hisab perhitungan amal tentang sholatnya. Yang paling pertama itu tentang sholatnya. Ngantri manusia miliaran, ya, pakai nomor undian. Nomor 1 ntar siapa di sidang, nomor 2 siapa. Bayangin coba kita nungguin antrian, matahari udah sejengkal, tak kita nomor keberapa. Kalau orang yang buruk sholatnya, maka persidangannya pun lama. Tapi orang yang baik sholatnya itu kayak bentar, masuk langsung keluar, masuk langsung keluar. Nggak tahu model kita termasuk lama apa bentar. Itu doang. Kita ngantrinya juga nggak ada tempat ngaup. Tempat ngaup bisa kita tiduran. Ngantri ribuan tahun, bayangin coba miliaran manusia ngantri. Kita mah kan ngantri di puskesmas aja nomor 25 kayaknya lama banget ya kan. Nggak tahu kita nomor keberapa ribu ini kita. Dari sekian makhluk dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, berapa juta itu manusia semua. Itu bukan orang Islam dong, orang kafir disidang juga. Bayangin coba kalau nggak bisa jawab. Kita mah kan sidang di dunia aja udah berasa. Ya kayak umpama sidang Habib Rizik ketahuan, cuman sidang masalah itu aja sampai makan berbulan-bulan. Bayangkan apalagi di akhirat. Yang satu harta itu bisa dipertanyakan entah berapa soal, entah berapa pertanyaan. Kapan habisnya kita jawab itu pertanyaan? Allah.
Itu yang disebut Al-Hakim, Allah yang maha menghukumi nanti manusia di padang mahsyar. Ya, jadi manusia itu yang namanya hasrun, yaitu digiringnya manusia semuanya untuk menuju tempat di mana situ ada hisab untuk perhitungan amalnya. Wa mimma jaa sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sebagian daripada apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka dari itu apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada intinya kita harus benar-benar pasrah. Kalau memang begitu nanti kita bakal alami, ya kita jalani dengan cara yang penting bagaimana supaya kita selamat dari itu semua. Tip daripada ulama udah dikasih tahu kita cara-cara supaya selamat dari itu semua. Perbanyak amal ibadah. Memang amal ibadah tidaklah menjadikan kita wasilah, menjadikan kita masuk surga, tapi amal ibadah adalah untuk merayu Allah, caper sama Allah, supaya Allah mau membuka pintu surganya buat kita. Itu amal tujuannya, artinya supaya rahmat Allah turun sama kita. Bukan karena amal surga bisa terbuka, tapi itu karena rahmatnya Allah surga bisa terbuka. Rahmatnya Allah bisa ada karena dengan amal-amal baik kita, itu cara rayuan kita kepada Allah, memperbanyak yang namanya tasbih, memperbanyak yang namanya zikir, memperbanyak yang namanya selawat, memperbanyak yang namanya sedekah, memperbanyak sholat, terutama sholat 5 waktu. Itulah cara kita untuk merayu Allah Subhanahu wa taala agar tanzilur rahmah, turun rahmatnya, sehingga pintu surga Allah buka seluas-luasnya. Siapa yang gak mau ke surga? Kemarin udah sedikit kita bicarakan tentang surga dan nikmatnya surga, Masya Allah luar biasa. Itu ya, dan supaya kita selamat daripada sebelum sampai kepada alam bangkit dan alam mahsyar, tentunya kita akan mengalami itu yang namanya sakatul maut dan alam barzah. Ini pas pertama yang kita akan alami. Begitu dahsyatnya siksaan dan begitu enaknya kebahagiaan yang didapatkan orang dikala di alam kuburnya. Kira-kira apalagi nanti di akhirat, kan begitu. Jadi ini sebuah gambaran buat kita, am syakyun am sa'id, apakah kita termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka. Tergantung kita kiat-kiat untuk istiqdad, bekal buat kematian kita. Istiqdad, bekal buat kematian kita. Kenapa mati dirahasiakan? Supaya Allah pengen tahu sebesar apa bekal kau ingin menghadapi kematian. Kan begitu. Kemarin kan jelas katanya ada yang nanya gimana mati malam hari Jumat dan malam Jumat itu katanya insya Allah jadi berkah. Niatin dari sekarang. Ya Allah saya mau mati hari Jumat. Saya mau mati hari Jumat, mau mati malam Jumat. Niatin dari sekarang. Ulama itu yang namanya mati diniatin. Diniatin dengan yang baik-baik. Ya Allah saya pengen mati dalam baca Quran. Niatin. Jangan apa yang gak niat. Ya, bukan kawin doang pengen niat, mati juga harus diniatin. Ya, walaupun kita punya kelakuan seburuk-buruknya, tetap niat mati baik harus ada. Harus. Kemarin kan dibilangin mati hari Jumat itu baik. Nah, siapa tahu kita mati hari apa? Justru makanya niatin. Ya kan kemarin kan Pak Edi itu mengatakan salah satu orang yang insya Allah bahasanya di alam kubur itu soal munkar nakir itu aman, yaitu mati hari Jumat atau mati malam Jumat. Niatin. Iya kan pasti ada yang ngomong lah, kita mah nggak tahu mati hari apa-apa. Iya saya tahu kita mati nggak tahu hari apa-apa. Jumat kan tentunya kan mati Allah yang tahu hari apa. Makanya kalau udah dibilangin hari Jumat berarti niatin. Lalu kemarin tip kita supaya selamat lagi apa? Salah satunya apa tuh ala sholawatil khamsi, menjaga sholat 5 waktu. Niatin. Mudah-mudahan saya mati dalam ngerjain sholat 5 waktu. Gitu aja udah niatin. Pernah dengar kan waktu itu saya juga punya guru di Menas begitu, mama punya niat pengen mati di Mekah, mati diniatin. Mati diniatin, cuman diniatin hal-hal yang baik supaya matinya husnul khotimah, mati pengen di Mekah. Kan begitu. Ya mati lagi tawaf, mati lagi sa'i, kan lagi ibadah meninggalnya. Mungkin di pengajian Gogol juga, ya Allah saya mati pengen lagi ngaji di Gobong Gogol, bisa. Perlu dengan niat, perlu supaya niat itu jadi berkah. Paling enggak kita mati walaupun kagak kesampaian niatnya, tapi paling enggak dengan niat itu kita berkah, matinya husnul khotimah.
Kan kita mah nggak tahu kematian nanti lagi jalan, apalagi berak, apalagi ngapain. Ya, berarti kalau dilihat berarti mati dalam keadaan ibadah, niat dalam ibadah. Ya Allah, saya mati lagi baca Quran. Di sini kan suruh baca Quran, ada sini lagi sedekah. Ya Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan sedekah. Ya Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan nolongin orang lagi kesusahan, ya kan? Ya Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan apa tuh sini salat 5 waktu, atau mungkin di sini dalam keadaan husnul khotimah, intinya mah yaumul jum'ah, atau harinya, atau orang yang terbunuh menjaga diri, atau orang yang baca tabarokah setiap malamnya, dibiasakan malam baca tabarokah, surat tabarok. Itu insya Allah salah satu trik kita supaya selamat dari soal munkar dan nakir. Kemarin kan Masya Allah tuh kalau kita filmin itu, kita di filmin itu seram, itu jadi film horor itu ya, siksa kubur itu kalau di filmin. Insya Allah ya, sebelum malaikat datang bumi ngegencet, domul ardi kan kemarin, domatul ardi, bumi ngegencet. Dahsyatnya itu bumi digencet, bayangin kita digencet bumi ya, tangan kegencet pintu aja kita, naudzubillah, apalagi badan kita ini kegencet bumi. Sama aja kayak kita digelindek sama mobil gelibek tuh, mobil molan tuh digelibek begitu, diratain, sama aja digencet begitu. Berasanya gimana coba itu rasanya? Hah? Itu merasakan sakitnya siksa kubur walaupun belum pernah ke kubur, itu tergantung iman juga. Kalau iman kita tipis, ngedenger siksa kubur tuh kayak cemelnya, kayak kartun, kayak biasa aja. Tapi kalau bagi orang yang imannya rada kuat, rada tebel, itu ngilu, dia bakal ngilu ngerasanya itu, bakal ngilu ya, namanya badan. Coba kayak orang kita caksin aja kayak di antara di film apa di asli gitu, orang berantem pakai golok, ditabas lehernya, buntung kayak begitu, asli itu ya, kelihatannya seperti apa, ngilu gitu, ngeri ya. Di akhirat ya lebih dari itu siksanya, itu lebih dari orang digorok lehernya atau dilindas sama mobil tronton, hancur palanya gimana. Itu kan kita ngeliat asli kayak gitu ya, itu bukan mobil tronton, ini mah bumi ngegencet, ngilu jadinya. Makanya ulama wali-wali Allah itu ada yang namanya toy, ya kan? Jadi ada toy hakiki, ada toynya toy yang disebut dengan karomah. Ya, toy itu kan, jadi di dalam ilmu kewalian itu, ilmu tasawuf itu ada yang namanya para wali Allah itu orang-orang yang sudah sampai kepada makom tinggi, marifat ke Allah. Itu ada yang namanya toy, lipat. Toy itu ngelipat. Jadi kalau wali itu wajar dia mah kalau dari sini ke Bandung cukup 1 menit sampai. Namanya toy, dunia itu bisa dilipat. Rasulullah pun begitu. Rasulullah itu kalau jalan pelan, tapi sahabat itu di belakang tuh kayak orang Uber. Dunia itu kelepit. SMUY ke Mekah, masuk ke gua, nongol, itu kelepit. Dunia itu kelepit. Udah bayangin Tasik ke Mekah berapa kilometer? Tapi kenapa pas masuk nongol udah di Mekah, dilepit dunia itu. Bumi itu dilepit, yang jauh jaraknya jadi deket. Kayak kita ngelepit baju, kerah baju sama buntung baju kan jauh, dilepit jadi deket. Cuman itu mah toynya toy biasa aja, itu mah dianggapnya. Ini toy yang paling luar biasa mana? Toy itu berarti ngelepit. Artinya apa? Orang-orang marifat itu dalam pandangan itu kiamat yang jauh itu, tapi bagaimana itu udah di depan mata. Yang namanya kiamat itu di depan mata. Siksa kubur yang kalau mereka baca Quran atau mereka menyaksikan hadis Nabi tentang siksa kubur itu seakan-akan mereka udah berasa duluan. Udah berasa duluan. Pantas kalau orang-orang seperti itu mah riadohnya itu. Kalau orang bilang mah riadoh itu santai-santainya itu. Mereka itu ya baca Quran. Kalau kita jalan-jalannya kemana? Pantai, puncak, gunung, rekreasinya kemana? Kalau ulama itu rekreasinya baca Quran. Orang-orang kayak begitu rekreasinya baca Quran. Sebab setiap ayat yang dia baca itu berasa duluan. Selalu berasa ajab, ya berasa sakit. Kayak itu ajab itu, api neraka itu ada di depan matanya. Sampai sebegitu iman tuh kuatnya, Masya Allah.
Ya, kalau kita rekreasinya jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, kalau mereka itu rekreasinya baca Quran. Itu kenikmatan bagi mereka. Kenikmatan orang-orang seperti itu adalah nikmatnya di kala ibadah. Menyelam mereka di lautan keindahan yang adem buat badannya seperti itu, Masya Allah. Akan lupa segala-galanya kalau mereka sudah menyelam ke lautan ibadah. Manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa, cuman kita harus berangsur dikit-dikit, pelan-pelan, lawan nafsu paling enggak. Ya paling enggak bisa lawan nafsu dikit-dikit. Itu memang seperti itu harusnya kita, biar kita merasakan manisnya ibadah, nikmatnya bersolawat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya bertasbih. Kita ini kan semua punya, kalau istilahnya mah punya kenikmatan masing-masing. Ada orang makan nikmat banget, ada yang makan enggak berasa nikmat. Artinya punya level masing-masing. Ada orang yang kalau baca tasbih, ini anak betul baca tasbih, adem aja bawahnya, udah terusin itu, mungkin itu dia caranya, tarekohnya itu jalannya tasbih. Ada yang sholat aja nikmatnya, udah berarti cara dia itu enaknya itu sholat, ya udah kerjain tuh sholat. Gitu. Ada nikmatnya orang baca selawat aja, udah banyakin aja selawat. Mungkin itu cara yang Allah berikan tarekoh terbaik buat hati kita. Itu. Ada yang doyannya sedekah aja ada. Sholat enggak rajin, zakat kagak rajin, apa-apa enggak rajin, tapi rajin lah sedekah apa segala apa. Yang ini mah yang sunah-sunah ya, kalau yang wajib pasti dikerjain. Ya, artinya tapi kadang-kadang sedekah bikin dia enjoy. Udah, berarti sedekah cara dia tarekoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya. Itu punya kenikmatan hati masing-masing. Kalau orang bilang mah apa spiritualnya lah. Spiritualnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa saling mencemohkan gitu. Orang memegang tasbih silakan, mungkin cara dia untuk mendekati diri kepada Allah. Mungkin dilihat dari ibadah yang lainnya dia biasa aja, tapi tasbihnya luar biasa, baca selawatnya luar biasa, begitu. Ya kan yang buat kita hidup ini galau, resah, rusuh, risih, karena kita jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutnya minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Ghafil itu orang lalai, goflah, gaple, ya orang lalai. Itulah yang menyebabkan kita hidup ini apa ya, gundah, galau dan lain sebagainya. Sebab yang mahal itu ketenangan. Orang nggak punya duit tenang enak, punya duit tenang juga enak. Kan yang rese, yang kagak enak itu nggak punya duit kagak tenang, apalagi nggak punya duit. Kita mah pengennya mau bagaimanapun keadaan, yang penting tenang. Ini kan ketenangan hati yang sulit untuk digapai. Menggapai ketenangan hati itu lewat zikir, artinya mendekat kepada Allah. Caranya tadi saya bilang, ente jauhnya umpama selawat, kebanyakan selawat. Saya meyakin, nggak disangka-sangka aja gue ntar ketenangan ada, nongol sendiri. Ya banyakin istighfar, apa banyakin selawat. Ya malu megang tasbih mah di hati. Iya ngopi di sarung jambu megang tasbih kan kayaknya kayak apa, kayak wali apa begitu sangkanya, di hati. Kan nggak ada yang tahu di hati mah. Cuma pelangap-pelongo mah hatinya lagi zikir, udah dapat 1000 selawat begitu kan. Kita nggak tahu aja. Nggak dikenal tuh dia wali, dia di langit mah dikenal dia sama malaikat, kalau jadi selawatannya Masya Allah nggak kehitung. Jadi waliun fis sama itu wali di langit, bukan wali di bumi. Itu tahu-taunya mah selawatnya nggak kehitung, istighfarnya lagi mancing juga bisa. Iya. Usul megang latil pelampung mah hati mas. Astagfirullah. Oh jangan disangka, makanya kita mah jangan suka menggunakan apapun kegiatan orang kalau memang itu masih hal-hal yang biasa aja. Iya, ini mah kadang-kadang kita mah serebetan pakai baju koko, megang tasbih, ada orang jalan bawa pancing kayaknya wah kerjanya mancing doang gitu. Kadang-kadang begono kan kita punya pikiran. Itu yang jaket di situ. Boleh jadi tuh yang megang pancing istighfar banyak anjir itu ya. Gitu. Ya udah. Jadi bagaimana cara mensikapinya? Ya saling husnudzon aja, saling husnudzon gitu aja. Gitu. Kita kan kalau ngeliat teman senang kan ikut senang. Mungkin dia di rumah butak, bete, aja mancing jadi senang. Biarin udah begitu, mungkin nyata biarin senang jadi kita senang juga. Husnudzon jadi pahala.
bener kan? Lu megang tasbih tapi sudon sama orang, ya sama aja itu, bukan megang tasbih. Lebih daripada megang pancing kali jadinya. Udah, artinya mah ibadah di mana aja pun bisa, kan begitu. Ya, mancing sambil tadabbur alam jadi ibadah. Itu daripada di rumah pegang tasbih ngedumel aja, ya dosa. Ya, kita intinya apa? Saling doain biar semuanya pada baik, begitu. Kita yang orang temen yang kemana-mana doain biar pada baik, tujuannya jadi baik, jadi ibadah intinya mah. Dan kita juga saling doain, minta doain juga biar ini menjadi ibadah di rumah juga, kan begitu. Jadi intinya apa? Saling doain, saling doain. Ya mudah-mudahan mah kalau umpama jadi dapat gede kan bisa manggang bareng, gitu kan. Enak lagi jadinya. Udah doa dapat, manggang jadi, gitu. Insyaallah double jadi kita nikmatnya, nikmat pahala, nikmat dunia. Ya udah, kita saling doain aja sama yang lain kan ya. Ya kalau umpama kita nggak saling doain kan saling buruk-burukin ya. Coba kebayang, coba di Kobong Gogol ada 30 orang yang pada ngaji, ada satu yang nggak masuk surga, kan kayaknya janggal banget. Coba dah, satu yang nggak masuk surga, umpama siang nggak masuk surga nih, teman kita di antara Kobong Gogol, enak kagak? Kita ngumpul lagi di surga nih, ada satu yang kagak kelihatan mukanya, enak kagak? Janggal, kagak enak. Apalagi dua kagak masuk, apalagi tiga nggak masuk, apalagi sebagian kagak masuk, ya kan? Atau yang masuk cuma mumu doang sendiri, kagak enak. Coba aja kebayang, coba ya. Makanya kita saling doain baik juga begitu, biar di surga di Kobong Gogol di dunia kita kumpul, di akhirat kumpul lagi jadinya bareng-bareng, enak kan. Kumpul lagi begini enak. Emang kita di surga ntar berubah gitu? Di surga kita nggak berubah. Ya, di surga kita nggak berubah. Enggak, apa yang berubah nggak ada. Maksudnya kita ini nggak berubah. Kalau suasana mah nikmat berubah, kitanya nggak berubah. Artinya kita masih kenal sama si A, masih B, sama temen yang dulu ngerokin gua, yang dulu nolongin gua, yang dulu nganin gua, masih ingat semua, kenal. Temen CS ya, dianggap CS juga ya, kenal. Seperti kayak kita begitu aja, rasa satu dengan yang lainnya. Sama. Bukan pas masuk surga tuh beda, lupa, enggak. Ingat. Nah kalau kita kebetulan ingat sama teman-teman masuk surga juga, bisa ketemu, diketemukan sama Allah. Apa kalau kata kita pelampiasan rindu, diketemukan sama Allah. Dan Sekobong Gogol rindu semua, kangen ditemukan ntar reunian. Ya kalau umpama sekian banyak yang reunian, satu kagak nongol, si Ano kemana? Di neraka. Kita juga merasa sedih, kagak enak, Masya Allah, neraka. Kebayang coba, nikmat gak nih kalau kita buka nongol semua, ngumpul lagi reunian di sana, enak banget kan ya. Maka saling doain aja dah yang baik-baik. Iya, masih siapa juga doain yang baik-baik, itu aja, doain yang baik-baik. Kita jangan suka ngejelekin yang buruk sama teman-teman tuh, jangan ngejelekin buruk. Kenapa? Di sini kita memang merasa ego bisa, cuman pada akhirat kamu rasakan bagaimana ego itu seperti apa. Kagak enak. Ya, kumpul semua enak kan ya. Di sini kita kumpul, di akhirat ngopi lagi bareng, enak gak? Oh, enak banget. Cuman kita nggak bisa ngerokok doang sono mah. Ya surga mah nggak ada api. Rokok ada, korek yang nggak ada, gimana mau bakar? Kata malaikat Ridwan, kalau pengen bakar lu ke neraka, api ada. Api ada. Nah, kalau kita mau nyulut dia kan nyulut, mau nyulut numpang nyulut doang, kata malaikat dibukain sama malaikat maut, bukain nyulut doang. Gua gelap kuat, ternyata panasnya alhamdulillah, ngerokok. Pengen masuk lagi ke surga, kata malaikat Ridwan, nggak bisa, matiin dulu apinya baru masuk surga. Jadi nggak ada rokok di surga. Ya orang nggak ada api di surga mah adem aja udah. Adem. Ya, masyaallah. Tapi nikmatnya senang jangan, tapi tetap ya kebayang coba nikmat Allah sebegitu banyaknya. Dari nikmat 100%, 99% itu dicuplukkan ke surga. Satu dibuang ke dunia dan di situ semua orang merasakan. Satu dibagi-bagi. Manusia ngerasain nikmat, enak hidup seperti apa. Semut, gajah, macan semua merasakan nikmat. Ya kan? Dari orang manusia aja nih udah berapa juta manusia, satu nikmat dibagi-bagi itu semuanya. Nikmatnya kita nggak bisa apa ada istilah orang rupa daratan kan. Satu nikmat dipecah-pecah di dunia. Tapi kita ngerasainnya, wah luar biasa. Bayangin coba nongkrong di puncak, hujan gerimis, kopi pahit ya kan.
rokok di Samsu. Oh, nikmat, lupa sama rumah. Nikmat nggak tuh? Itu satu dibagi-bagi jutaan miliaran makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini 99 nyeblok semua ke surga. Bagaimana tuh rasanya? Mungkin nongkrong di puncak begitu nikmatnya. Di surga udah kagak ada tuh nikmat puncak, kalah semua. Nikmatnya melebihi dari segala-galanya. Nah, satu aja kita. Bukan main rasanya, sampai lupa daratan, ya kan, lupa lautan juga. Apalagi di akhirat yang pulsa 99% nikmat Allah situ kita rasain. Tinggal pilih yang mana tuh, ya kan? Insyaallah surga begitu indahnya. Keindahan surga nggak pernah ada mata memandang, dan tidak ada makhluk Allah pun yang bisa merasakan nikmatnya surga itu seperti apa. Cuman orang-orang yang pernah masuk, Rasul kita lagi sembilan pernah masuk surga. Lalu kenapa Rasul nggak terikat dengan kenikmatan surga sampai nggak jadi apa kayak orang kagak betah jadinya? Padahal itu orang kalau udah masuk surga udah kagak mau keluar, karena Rasul ingat sama umat. Kalau Rasul nggak ingat sama umat, Rasul mungkin kagak mau keluar kali dari surga. Nikmatnya bukan main coba. Jadi siapapun yang masuk surga mah udah kagak bakal mau keluar. Siapapun di luar itu yang nungguin kagak bakal mau keluar, udah dalam aja udah. Saking enaknya itu. Udah lupa sama semuanya. Rasul ingat sama umat, jadi pas keluar lagi Rasul. Kan ingat sama umat. Rasul tuh kayak begini, Rasul tuh kayaknya nggak nyaman masuk surga kalau umatnya nggak masuk. Kalau umatnya belum semuanya masuk, maka kita ngedoa sama Allah supaya kita masuk ke dalam surga. Makanya ada doa, bukan ada mungkin wiridan kali doa ya. Yang ulama itu kalau habis sholat itu suka wiridannya kayak gitu. Astagfirullahaladzim, tapi beliau wiridannya Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, tambahkan rasa cintaku sama nabiku, dan tambahkan rasa cinta nabiku pada diriku. Jadi intinya saya ingin mengakui sebagai umatnya, dan aku ingin diakui sebagai umatnya. Aku ingin diakui dia sebagai nabiku, dan beliau mengakuiku sebagai umatnya. Itu maksud doanya. Nah, supaya mengaku dan diakui. Cuman bukan sekedar ngaku doang, tapi mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti besok ini masih ada jadi masih banyak ini tauhid sam'iyat ini masih banyak. Artinya kan ada huluhiyat itu yang berkaitan dengan ketuhanan, wujud kila baka udah itu. Kemudian kepada nabawiyat itu pangkat kenabian, sidik, tablik, amanah itu kan udah. Nah, tinggal yang ketiga masalah itu sam'iyat. Apa yang kita dengar dari Nabi itu kita wajib percaya. Mana sebagian bagian yang dibawa oleh Nabi itu tentang masalah salah satunya siksa kubur, padang mahsyar barusan. Kemudian hisab, mizan nanti mungkin ketemu juga. Isra Mi'raj, mungkin nanti syafaat juga ada syafaat gitu. Ya, tentang syafaat. Ya, pertolongan daripada Nabi Muhammad SAW itu wajib kita percaya. Sebab itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kembali lagi, apapun kalau Allah mau itu nggak ada yang mustahil baginya. Dan kita wajib percaya apapun yang dibawa oleh Nabi itu semuanya pasti terjadi. Kenapa? Sebab itu datang dari Allah, dan sedangkan Allah, bagi Allah apapun yang Allah mau pasti terjadi. Manusia yang sudah hancur lebur badannya pun bakal terjadi lagi kalau Allah mau, terwujud lagi kalau Allah mau. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di bawah.